Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Bank Syariah akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang manajemen permodalan bank syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang terdiri dari Ani Suliana, Rindi Jatika Dewi Hermawati, Randy Eka Wijakusumawardana, Imran Febri Yunanto, dan Edi Sayinan Nurziah. Materi dari makalah kami ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan fungsi manajemen permodalan bank syariah. Yang kedua, struktur modal dalam bank syariah. Yang ketiga, indikator kecukupan modal bank syariah. Dan yang terakhir adalah CAR dalam bank syariah. Saya, Ani Suliana, akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian manajemen permodalan bank syariah dan prinsip-prinsip dalam manajemen permodalan bank syariah. Yang pertama adalah pengertian manajemen permodalan bank syariah. Sebelum mengenal manajemen permodalan bank syariah, kita harus mengenal apa sih itu modal dan bagaimana mendapatkan modal tersebut. Modal adalah sesuatu yang mewakili pemilik dalam perusahaan. Berdasarkan nilai buku modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau net worth, yaitu selisih antara nilai buku aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau liabilitas. Modal merupakan salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang dan menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Lalu, dari manakah modal itu diperoleh? Modal dalam bank dapat diperoleh dari para pendiri dan dari para pemegang saham. Pemegang saham dapat menempatkan modalnya pada bank dengan harapan untuk memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Lalu, apa sih itu manajemen permodalan bank syariah? Manajemen permodalan bank syariah adalah merencanakan, mengelola, mengatur, dan menggunakan sumber permodalan bank dalam rangka menjalankan semua perangkat operasional bank syariah maupun untuk menjaga kepercayaan nasabah. Jadi dalam permodalan bank syariah itu harus ada manajemen atau pengelolanya sehingga permodalan itu tetap berjalan dengan stabil dan tetap sesuai dengan rencana yang diinginkan. Karena manajemen permodalan itu sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank syariah itu sendiri maupun untuk meningkatkan kepercayaan para nasabah dan masyarakat. Materi selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip manajemen permodalan bank syariah. Apa sih prinsip itu? Prinsip adalah asas yang dijadikan dasar dalam menjalankan suatu kegiatan atau tindakan. Dalam manajemen permodalan bank syariah, prinsip berarti asas yang dijadikan dasar dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional bank syariah, khususnya dalam permodalan bank syariah. Lalu, apakah prinsip-prinsip manajemen permodalan bank syariah? Prinsip-prinsip manajemen permodalan bank syariah terdiri dari yang pertama, menyusun rencana keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, menentukan modal yang memadai. Yang ketiga, mengusahakan pemenuhan modal dari internal tanpa merusak kepentingan pemiliknya atau pemegang saham. Dan yang terakhir adalah mengusahakan kekurangan modal dari pihak luar. Jadi, dalam manajemen permodalan bank syariah itu sangat dibutuhkan adanya prinsip agar segala kegiatan operasional bank syariah, khususnya dalam permodalan, tidak berjalan dengan sebebas-bebasnya, namun berpedoman pada prinsip-prinsip dasar tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi. Menurut Breton C. Leavitt, dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, lebih menekankan pada 4 hal, yaitu pertama, untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Yang kedua, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Yang ketiga,
untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Yang terakhir adalah sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur modal bank syariah. Yang pertama adalah pengertian struktur modal bank syariah. Struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan atau defisit, maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang atau debit financing. Materi selanjutnya adalah fungsi modal dan sumber dana modal bank syariah. Yang pertama, bank sebagai unit bisnis membutuhkan dana yang berbentuk modal. Yang kedua, Islam menjelaskan bahwa modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi jumlah modal dalam sebuah perusahaan keuangan. Maka sebaiknya terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatan, maupun menghindari pengeluaran yang berlebihan. Lalu yang ketiga, sumber utama modal bank syariah adalah modal inti atau core capital dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan atau wadiah atau pinjaman atau KAR, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau KAR. Lalu selanjutnya, indikator kecukupan bank modal syariah. Pertama, kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau KAR. Lalu yang kedua, tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga atau giro, deposito, dan tabungan. Adalah sebagai berikut. Modal dan cadangan sama dengan 10% giro plus deposito plus tabungan. 2. Membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Dalam hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut. Yang pertama, krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional. Kedua, persaingan yang dianggap unfair antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di pasar uang internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak atau bunga rendah karena ketentuan KAR di negara itu amat lunak, yaitu kisaran antara 2% sampai 3% saja. 3. Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional. Yang keempat, KAR ini merupakan aspek terpenting dalam dunia perbankan. Bank Indonesia harus memenuhi aspek-aspek penting atau ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Modal inti. Modal setor merupakan jenis modal yang mana pemilik ini menyetorkan modalnya secara efektif. Yang kedua, ada agio saham, merupakan selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Modal sumbangan merupakan jenis modal yang mana diperoleh dari sumbangan saham dengan termasuk selisih nilai catatan harga yang apabila saham tersebut dijual. Yang keempat, ada cadangan umum, merupakan jenis modal yang penyisihan laba ditahan yang membentuk cadangan atas persetujuan RUPS. Cadangan tujuan merupakan jenis modal yang mana bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk memiliki tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
Laba ditahan merupakan jenis modal yang mana saldo dari laba bersih setelah pajak yang diperoleh dari RUPS yang diputuskan untuk tidak dibagikan. Lalu laba tahun lalu merupakan jenis modal yang laba bersih tahun lalu setelah pajak oleh penggunaannya belum ditetapkan oleh RUPS. Yang terakhir, laba tahun berjalan merupakan jenis modal yang laba sebelum pajak ini diperoleh dari dalam tahun yang masih berjalan. Selanjutnya, modal pelengkap. Cadangan revaluasi aktiva tetap merupakan cadangan yang mana dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah didapat dari persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Cadangan penghapusan aktiva yang dikualifikasikan merupakan cadangan di mana dapat dibentuk dengan cara membebani laba rugi pada tahun berjalan. Modal kuasi merupakan jenis modal yang mana dapat didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Pinjaman subordinasi merupakan jenis pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, yaitu perjanjian tertulis di antara bank dengan pemberi pinjaman yang mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengan minimal pinjaman berjangka waktu 5 tahun dan untuk pelunasan harus sebelum jatuh tempo dan juga harus ada persetujuan Bank Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.